kabar semua? Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini sekali lagi Tuhan berikan kita anugerah dan kesempatan untuk bersekutu, memuji bersama dan belajar tentang firman Tuhan bersama. Walaupun kita berada di tempat kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada berserta dengan kita. Nah, adik-adik, mari kita mulakan ibadah kita dengan berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada hari ini Tuhan, meskipun kami berada di tempat kami masing-masing, tapi kami masih punya kesempatan untuk memuji, menyembah, bahkan mendengar firman-Mu bersama-sama. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami pada hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dalam tangan-Mu, dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang pantang keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang pantang keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari
sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar tadi kami sudah memuji dan menyembah Engkau, dan sebentar lagi Tuhan kami akan belajar firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan, memberikan kami hikmat pengetahuan, buka minda kami, buka hati dan telinga kami, agar kami mendengar dan mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua belajar firman Tuhan tentang kisah si Ayub. Adik-adik pernah dengar tentang kisah si Ayub? Adik-adik tahu gak siapa si Ayub itu? Oke? Sebenarnya cerita Ayub ini panjang. Di dalam kitab Ayub terdapat sampai kalau tidak sampai 40 lebih pasal. Tetapi oleh karena kakak bercerita dengan adik-adik, kakak telah meringkaskan dan memadatkan cerita ini agar adik-adik boleh paham, oke? Oke. Nah, di sini di dalam Yakobus juga, Yakobus pasal 5 ayat 11 juga tertulis tentang Ayub. James 5:11, oke? Nah, di sini kita mendengar tentang ketekunan Ayub dan kita melihat berkat yang Tuhan berikan kepada Ayub. Oke? Nah, ceritanya begini. Di negeri Uz ada seorang lelaki menyembah Tuhan, namanya Ayub. Oke? Dia sangat kaya. He is very rich. Oke? Dia sangat kaya dan mempunyai banyak anak. Dia baik hati. Nah, baik hati, suka menolong orang miskin, menolong wanita yang suaminya sudah meninggal, dan anak-anak yang tidak punya orang tua. Nah, betapa baiknya si Ayub ya. Oke. Tapi walaupun Ayub begitu baik, itu bukan berarti si Ayub tidak punya masalah. Oke? Nah, kamu tahu, oleh karena Ayub begitu baik, tanpa Ayub sadari, setan atau iblis memperhatikan Ayub, tapi Ayub tidak tahu. Nah, Tuhan berkata begini kepada si iblis. Oleh karena Ayub terlalu mentaati Tuhan, Tuhan berkata begini kepada si iblis. Apa kamu lihat Ayub hambaku? Kata Tuhan. Di bumi tidak ada seperti dia. Means no one's like him. Oke? Dia mendengar aku dan melakukan yang benar. Oke? Setan menjawab, tentu sajalah dia taat kepadamu. Setan menjawab, sebab engkau melindungi dan memberkati dia. Lepas itu, engkau juga memberi dia tanah dan binatang. Kata si iblis, cobalah Tuhan ambil semua kepunyaan Ayub. Dia pasti tidak lagi percaya kepada engkau. Kata iblis kepada Tuhan. Maka apa jawab Tuhan? Tuhan menjawab, Tuhan berkata, kamu boleh menguji Ayub, tapi kamu tidak boleh membunuh dia. Ini perbicaraan Tuhan dengan iblis. Ayub pun tidak tahu. Nah, persoalannya di sini. Kenapa Tuhan
Tuhan mengizinkan setan menguji Ayub? Oke. Nah, oleh karena Tuhan sudah mengizinkan setan menguji Ayub, maka setan pun cepat-cepat menguji Ayub. Apakah bencana atau ujian yang diberikan oleh setan kepada si Ayub? Mari kita tengok ya. Setan merencanakan bencana ini. 1. Semua sapi dan keldai dicuri oleh orang Seba. Nah, coba bayangkan. Semua, bukan 1, 2, atau 3. Semua. Lepas itu, lalu semua domba Ayub dibakar habis. Domba Ayub pun dibakar habis. Semuanya dibakar habis. Nah, setelah itu, unta-untanya dicuri orang Kaldea. Nah, unta-unta Ayub juga dicuri oleh orang-orang Kaldea. Para penjaga binatang itu dibunuh juga. Wow, jahat ya si iblis menguji si Ayub. Tetapi semua itu Ayub tidak tahu. Lepas itu, bukan itu saja bencana yang direncanakan oleh iblis. Ada lagi bencana yang paling buruk terjadi dalam kehidupan si Ayub, yaitu apa? Semua anak Ayub mati karena rumah tempat mereka berpesta roboh. Oke? Ayub sedih sekali, tapi dia terus setia kepada Tuhan. Setan mau Ayub lebih menderita lagi. Coba bayangkan, sapi, keldai, domba, unta-unta, bahkan orang yang menjaga ternakan si Ayub pun sudah meninggal. Tapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak mengeluh. Lepas itu iblis pun tidak puas hati. Iblis menghantar apa? Iblis melakukan bencana lagi, yaitu apa? Merobohkan rumah tempat anak-anak Ayub berpesta. Oke? Pesta is party. Oke? Lepas itu, setelah anak-anak Ayub mati, setan pun menghantar lagi bencana lainnya kepada Ayub dengan membuat seluruh tubuh Ayub, tapak tangan, tapak kaki, seluruh tubuh lah, all the body, berkudis, sehingga Ayub menggarungnya dengan menggunakan serpihan tembikar. Tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan sangat senang kepada Ayub. Nah, seterusnya, ketika Ayub sedang duduk dan menggaruk kudis-kudisnya, datanglah 3 orang kawan si Ayub. 3 orang kawan si Ayub. Yaitu siapa? Yaitu Bildad, Zophar, Elfias. 3 orang teman si Ayub. Bildad, Zophar, dan Elfias. Oke? Ini kawan-kawan si Ayub ini berasal dari tempat yang berbeda. Ketika mereka datang untuk melihat keadaan Ayub, mereka tidak kenal si Ayub. Kenapa? Ayub berbeda daripada sebelumnya. Padanya penuh dengan kudis. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kawan-kawan si Ayub berkata begini kepada si Ayub, mungkin kau ini berbuat dosa dan kau berusaha menyembunyikan dosa yang kau buat itu kepada Tuhan. Itulah sebabnya kau dihukum oleh
oleh Tuhan, kata kawan-kawan si Ayub. Tetapi apa yang Ayub jawab? Dia berkata, aku tidak berbuat salah. Aku tidak berbuat salah, kata Ayub. Tapi lama kelemahan, Ayub bercakap-cakap dengan kawan dia. Ayub pun mula berpikir, Ayub pun mula berpikir bahwa Tuhan yang menyebabkan semua masalah itu terjadi dalam hidupnya. Tetapi pada masa yang sama ada seorang anak muda yang bernama Elihu ikut mendengarkan pembicaraan mereka. Lalu dia berkata, kamu semua salah, kata Elihu. Tuhan lebih hebat dari yang kita tahu. Dia tidak akan pernah berbuat jahat. Dia melihat semuanya dan selalu menolong orang yang punya masalah. Maka seterusnya, lalu Tuhan berkata kepada si Ayub, kamu ada di mana waktu aku membuat langit dan bumi? Kata Tuhan, kenapa kau bilang aku tidak adil? Kamu hanya bercakap atau bicara, padahal banyak hal yang kamu tidak tahu, kata Tuhan kepada si Ayub. Maka Ayub mengaku salah. Dia berkata, aku salah. Sebelumnya aku dengar tentang Engkau, maksudnya Tuhan. Tapi sekarang aku benar-benar tahu siapa Engkau, kata Daud kepada Tuhan. Engkau boleh lakukan apa saja, maka itu maafkanlah aku, kata si Daud. Nah, seterusnya, setelah Daud minta maaf kepada Tuhan, dan pada saat itu juga ujian yang diberikan oleh si setan kepada si Ayub itu berakhir. Dan Tuhan menyembuhkan Ayub dan memberi dia lebih banyak harta daripada sebelumnya. Pas itu Tuhan juga memberikan Ayub umur yang panjang dan hidup berbahagia. Dan Tuhan memberkati Ayub karena Ayub mentaati Tuhan meskipun Ayub berada di dalam keadaan yang sulit. Nah, adik-adik, mari kita boleh belajar dari kisah si Daud ini. Kita mesti setia seperti si Ayub. Kita mesti setia seperti si Ayub. Si Ayub melewati banyak ujian. Banyak masalah yang hadir dalam hidup dia. Tapi Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Nah, mari adik-adik kita belajar, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita belajar setia kepada Tuhan, setia kepada janji Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan selalu menolong kita, kan? Jadi kita jangan pernah takut atau risau tentang masalah-masalah yang kita alami. Hanya satu, kita harus tetap percaya dan setia kepada Tuhan Yesus saja. Be faithful. Oke? Nah, ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Kau telah menyertai kami sepanjang ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan agar punya iman seperti Ayub yang tetap setia dalam apapun keadaan yang kami alami. Karena kami percaya di situ Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan, saya ingin berdoa, saya ingin mengistiharkan Tuhan hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, kepandaian-Mu
keluarga mereka. Seserahkan semuanya ini Tuhan di dalam